sudah tua tapi tak tahu diri. Ini contoh, badut yang gagal dalam hidupnya, jiwanya penuh kebencian, selalu menyalahkan orang lain dan tak pernah berkaca. No, 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 no. Turunkan harga panci demi emak-emak kita. Turunkan harga panci. Turunkan harga panci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang demo yang dilakukan oleh kubu Dewa Panci dan kawan-kawan yang menuntut agar Jokowi menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Tentu banyak netizen yang sudah paham ya, demo tersebut sebetulnya mendukung komentarnya siapa, iya kan? Iya, karena faktanya ijazah Pak Jokowi ini sudah tidak di tangan Jokowi lagi, tapi sudah disita oleh Polda Metro Jaya, kan seperti itu. Dan juga sudah pernah ditunjukkan, bukan hanya sekali aja, ya kan? Jadi ngapain mereka demo-demo macam kayak gini kalau tidak sedang mendukung komentar orang besar yang baru saja, kata orang Jawa itu kecele gitu. Intinya mereka memang mendukung komentarnya si Chaplin teman-temannya yang saat ini kumisnya sudah mulai rontok. Yang bikin ngakak, yang biasanya para pendemo itu dibayar nasi bungkus ya. Pasukan Nasbung kan biasanya dikasih nasi bungkus. Kali ini hanya dibayar dengan sebungkus kerupuk. Menurun drastis ya kan. Emang duit sponsor dari Chaplin kemana? Jangan-jangan diembat sendiri oleh si Dewa Panci. Aduh, kasihan kali aku dengan manusia-manusia kedaluarsa macam Mak Tarwiyah ini ya, dimanfaatkan oleh si Dewa Panci, padahal mereka udah bau tanah gitu loh, tinggal menghitung hari aja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kali-kali katanya ketika menjadi wali kota 2 kali menjadi gubernur. Kita hanya menyuarakan kebenaran. Kita hanya mengundang masyarakat. Jadi kalian ini bukan dari perwakilan rakyat kalau begitu. Dari perwakilan kepentingan. Ini kalau pemegang kunci surga sudah bicara ya kayak gini. Jangan kalian diam, duduk di tempat akhir. Makan enak. Guys, video ini tidak untuk ditiru, sudah tua tapi tak tahu diri. Ini contoh, badut yang gagal dalam hidupnya, jiwanya penuh kebencian, selalu menyalahkan orang lain dan tak pernah berkaca. Hidupnya penuh penderitaan, tidak pernah bahagia. Hatinya merintih dan menangis penuh kepedihan. Badut zaman sekarang banyak gentayangan di podcast dan media internet, ngakunya peneliti, orang pintar bahkan ahli ibadah. Ngoceh sana sini nggak ada isi, otak kotor, muka mesum,
merasa dirimu paling bersih dan suci, di mana harga dirimu. Sudah bicara ya. Syahwat duniawi membutakan mata hatimu, rela menjual agama untuk mencapai tujuan dengan memandang orang lain begitu rendah. Itulah wujud serigala zaman sekarang, demi uang dan jabatan, segala cara dihalalkan. Salam waras dari King Yudi Official. Oh, no, 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 no. He tried it. No, 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 no. Aduh. Gimana menurut teman-teman tuh ngelihat beberapa cuplikan video demo barusan ya? Sedikitnya ada 3 video cuplikan demo ya kan? Yang dilakukan oleh kubunya si Dewa Panji dan kawan-kawan ya, yang katanya didukung oleh 200 juta rakyat Indonesia. Ternyata yang datang cuma seupil aja ya kan, mungkin 100 orang pun nggak ada gitu loh yang datang. Dan yang paling menarik adalah seperti yang sudah saya sampaikan pada saat opening tadi ya. Biasanya kan dikasih nasi bungkus nih, nah ini kok cuma dikasih kerupuk. Awal nasi bungkus, pertengahan lemper, di akhir kerupuk. Kurang dana apa? Kurang dana apa? Gimana Pok? Enggak, kurang dananya sih enggak ya kan. Dana dari Bohir ada, cuma mungkin ya diembat sama si Dewa Panji. Lanjut. Yang lebih parah lagi, selain bapaknya ijazahnya palsu, anaknya tidak punya riwayat pendidikan yang jelas, tidak punya ijazah SMA, dan anaknya sekarang masih menjabat. Turunkan harga panci demi emak-emak kita. Turunkan harga panci. Turunkan harga panci. Ketawanya Soima sangat renyah sekali teman-teman ya. Jadi si Dewa Panci ini menggeruduk DPR hanya untuk menuntut ya agar DPR itu menurunkan harga panci demi emak-emak kan. Aduh Panci, kasihan kali aku sama kau ini. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, kau memang layak mendekam di balik jeruji besi, ya dah? Iya, lanjut. Ayo, ibu-ibu mana suaranya? Nah, ini dari Solo, geng Solo, mana suaranya?
Anda geng Solo. segera dituntaskan Jokowi. Jokowi dan Gibran harus segera dienyahkan. Artinya harus bertanggung jawab. Kondisi seperti ini sudah mengacau balau NKRI. Yaitu yang memberikan kacau ya Jokowi dan Gibran. Tuntas. Menjadi wali kota 2 kali, menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden 2 kali. Ternyata ijazahnya palsu. Bukunya bonaknya bawa dong. Bukunya bola tua. Halo guys, selamat good malam. Teman-teman lihat kan video yang tadi barusan tadi itu kan. Nah, itulah sudah bukti di mana pasukan terbaik dan terbanyak mereka saat ini. Itulah sudah pasukan yang terbaik dan terbanyak saat ini. Jadi ya itu aja orangnya. Jadi biar kelihatan banyak, makanya di jalannya biar di sana disuruh menyebar melebar. Padahal kalau dihitung orangnya itu lebih banyak pengunjung Bapak Jokowi yang setiap hari yang ngantri ingin berjumpa dengan Bapak Jokowi di Solo sebenarnya, dibandingkan yang pasukan yang terbaik kelompok Roy tadi. Jadi ya itulah sudah. Jadi kalau yang memegang spanduk itu baru benar, itu asli kelompok mereka. Tapi kalau yang tidak ada megang spanduk, yang masih bersebaran di pinggir-pinggir itu adalah tim hore. Nah, di mana tim hore itu adalah yang orang yang memang diusahakan harus hadir memenuhi di situ dengan dapat nasi bungkus. dan juga terutama uang. Nah, uang 20.000 kalau nggak salah saya dengar ya informasinya. Jadi mereka asalkan ada aja duduk di situ gitu lah, asal ngumpul gitu, walaupun tidak ikut teriak-teriak. Nah, jadi pasukannya yang pegang spanduk, yang spanduk itu baru pasukan Roy Suryo. Nah, apalagi yang induknya itu yang di atas mobil itu yang teriak-teriak pakai mic. Nah, itulah yang membuat mungkin donaturnya yang saat ini pusing, habis waktu kita katanya, biayanya mahal, mungkin. Dan aku yang heran itu, yang itu ibu-ibu yang tadi yang katanya orang Solo yang pakai baret itu, katanya mau mengenyahkan katanya secepatnya Jokowi dan Gibran dienyahkan. Mau dienyahkan kemana, Bu? Bego. Tidak semudah itu, Bu. Nah, itu aja ya ibu yang bego ya. Jadi aku cuma menyampaikan itu aja, bahwa ternyata pasukan mereka tuh jauh lebih banyak masyarakat yang ingin yang berkunjung ke rumah Bapak Jokowi yang ngantri gitu loh, dari mana-mana, yang setiap harinya, ketimbang pasukan Roy Suryo yang bego-bego tadi. Ada itu pun kasihan itu katanya orang-orang yang ada yang banyak yang di trotoar, yang di pinggir-pinggir pagarnya itu, yang berkerumun itu dipaksa ya. Yang penting lo harus adalah berdiri di situ memenuhi gitu loh. Nah, ini uang 20.000, nanti dapat nasi bungkus nanti tengah hari gitu loh, sama aqua. Kalau pasukan ya itu aja yang magang-magang spanduk ya. Terlihat aja lah ibarat kata yang mana pasukan Roy Suryo yang sebenarnya itu ya, kelihatan aja orang-orangnya itu aja. Tidak ada peningkatan. Jadi tim hore aja itu yang ada aja. Nah, yang penting hadir, absen, walaupun cuma diam doang, berdiri doang di pinggir-pinggir pohon, taman-taman itu di dekat pagar, terima uang, dapat nasi, setelah dapat nasi pulang, enggak apa-apa. Yang penting saat kedatangan Roy Suryo harus kelihatan banyak gitu lah, itu aja. Jadi itu bayarannya. Nah, itulah yang membuat pusing mungkin nih, donaturnya, biayanya mahal. Nah, itu aja, kita cukup ketawain aja dengan pasukan-pasukan yang
tadi itu, karena itu mereka adalah kelompok-kelompok orang bego. Bentar bang, mana ada, ya kan? Mana ada pembagian nasi bungkus atau pembagian honor demo, nggak ada, ya. Kemarin itu hanya ada pembagian kerupuk. Ada demo dibayar kerupuk. Dibayar nasi bungkus itu aja itu sudah merupakan sebuah penghinaan ya atas sebuah aspirasi. Karena negara demokrasi itu dihitung berdasarkan jumlah jiwa. Jadi kalau yang demo 100 ya dihitung 100. Entah mereka tukang becak ya kan, orang gila, orang sedeng, semua dihitung sama, profesor dihitung sama. Gitu. Nah, jika mereka meluangkan waktu untuk demo ya, cuma dibayar dengan sebungkus kerupuk. Aduh, ini adalah penghinaan yang sangat hina menurut saya ya. Lanjut. Saya dari Solo sebetulnya malu mempunyai tetangga seorang Jokowi. Dan itu merusak dan menyobek-nyobek hati kami sebagai anak bangsa. Untuk itu, hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Kalau mau tahu bagaimana kelakuan kaum jahiliyah di zaman Rasulullah, ini nih contohnya nih, persis seperti kelakuan orang-orang yang sedang berorasi di gedung DPR ini, gedung MPR DPR, yang sedang demo di depan gedung DPR MPR ini. Inilah persis kelakuan kaum jahiliyah di zaman Rasulullah. Berdoa, tapi isinya memfitnah, merendahkan, menghina orang lain. Yang ironisnya, orang tersebut telah memimpin negara ini selama 2 periode, memberi banyak manfaat kepada rakyat. Sedang orang ini, apa yang sudah dilakukannya kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada negaranya? Kalau nggak demo, barangkali nggak bisa tidur dia. Nggak bisa hidup orang ini kalau nggak demo. Udah tua, bukannya mikirkan bagaimana beribadah, bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini malah kerjanya berteriak-teriak di pinggir jalan, memaki-maki orang, merendahkan pemimpinnya. Udah tua ibu, udah tua pak. Bukannya ingat ajal, malah terus menyebarkan kebencian. Gayanya, penampilannya persis seperti orang yang taat beragama, tapi isi kepalanya, isi hatinya, istighfarlah pak, bu, astagfirullahaladzim. Lihat orang-orang tua ini. Apalagi nih satu lagi yang perlu kita ingat nih, yang perlu kita tandai nih, si Wuri Barat ini, manusia laknat ini, dia dengan pertentangannya mengatakan apa? Kalau darah Pak Jokowi, leher Pak Jokowi halal. Satu kalimat katanya, halal darah dan leher Jokowi. Ini nih Pak Polisi, tolong nih orang ini perempuan jahanam ini Pak Polisi. Tolong, ini udah bukan hal yang bisa dianggap biasa, bukan hal yang normal dalam demo. Kalau sempat keluar kata-kata yang menjijikkan, yang barbar seperti ini dari seorang perempuan berpakaian Islami dengan baret kepalanya, dia mengatakan dia malu punya tetangga seperti Pak Jokowi. Sejak kapan Pak Jokowi punya tetangga seperti kau? Hei, Wuri. Kau, entah siapanya kau di Solo itu. Orang pun gak kenal dengan kau, Wuri. Di saat orang berkumpul di rumah Pak Jokowi, kau yang mengaku tetangganya malah sibuk kau teriak-teriak. Mengatakan darah yang kau bilang tetanggamu itu halal. Lehernya halal. Halal apa? Kau lebih bagus. Gak pernah ada di negara ini. Gak ada manfaat kau untuk kami bangsa Indonesia, untuk negara ini. Gak pernah ada. Kita tahu apa yang dilakukan nih perempuan yang pakai baret di kepalanya. Entah apa jabatannya, entah apa kedudukannya, pakai baret di kepalanya, persis orang gila. Ini lagi, satu lagi nih, Roy Suryo ini. Sibuk pasang badan untuk
JK. Dia bilang apa? Pak JK itu negarawan, seorang negarawan. Tapi karena melaporkan AI, orang yang melaporkan AI ini dianggap negarawan ya oleh si congornya Roy Suryo ini. Sementara Pak Jokowi melaporkan dia dianggapnya tidak negarawan. Kemana nih otak nih si maling panci ini? Seseorang mantan wakil presiden melaporkan rakyatnya atas unggahan di YouTube berdasarkan AI, dilaporkan dianggap negarawan sama congor manusia ini. Tapi seorang presiden melaporkan dia dan kawan-kawannya karena telah memfitnah, karena telah mencemarkan nama baik, karena telah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, dianggapnya nggak negarawan. Kemana otaknya nih, otak manusia-manusia ini? Sedikit-dikit menghina orang, mengatakan cebokon Nusantara, YouTuber Nusantara diubah namanya cebokon Nusantara, Cokro TV, Coro TV. Kaulah manusia yang paling jahat, congormu itu. Dibilang congor marah, tapi memang muncong kau itu memang lebih pantas disebut congor, mulut kau itu lebih pantas disebut congor. Karena kau bukan manusia. Gak ada manusia seperti kau, Rosuryo. Gak ada. Gak ada manusia yang adabnya serendah kau. Apalagi katanya mantan menteri. Gak ada. Pak Jokowi, tetap sehat selalu Pak. Tetap jaga kesehatan Pak. Kalau ada siapapun yang menyakiti hati Bapak, kamilah orang yang berada di garda terdepan untuk menjaga Bapak. Mereka bilang apa? Kami buzzer, Ternak Mulyono. Bodoh amat Pak, udah kebal kami Pak. Jangan pernah Bapak merasa sendiri. Masih banyak Pak, puluhan juta rakyat Indonesia tetap menyayangi Bapak, tetap menjaga Bapak. Karena Bapak adalah presiden terbaik yang pernah kami miliki sejauh ini. Sehat selalu Bapakku. I love you, Pak Jokowi. Iyalah ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh netizen barusan, terutama di bagian-bagian akhir ya, yang ingin saya komentari bahwa bukan puluhan juta, ratusan juta ya rakyat Indonesia yang masih menghargai dan menghormati Pak Jokowi, Prabowo, Gibran. Ya begitulah ya. Mereka-mereka yang selama ini cuma membacot koar-koar yang seolah-olah itu ingin menggulingkan pemerintahan yang sah ya, Prabowo, Gibran, dan juga ingin mengadili Jokowi, itu sebetulnya hanya segelintir orang aja. Segelintir orang gimana Bang? Ya iya, segelintir orang yang demo tadi ya kan. Yang rela hanya diberi sebungkus kerupuk. Gitu pokoknya ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.